perpustakaan masjid. Jadi saya pinjam dulu untuk Masjid Al-Kausar ya, Al-Kausar. Nah, ini kita akan coba login sebagai perpustakaan Masjid Al-Kausar. Oke, nah seperti ini adalah halaman depan atau dashboard ketika login sebagai perpustakaan masjid. Nah, jadi karena kita berfokusnya adalah untuk cara bagaimana pendaftaran bantuan perpustakaan masjid, maka kita akan berfokus langsung ke sini. Karena waktu kita cuma 2 jam, dan memang tujuan kita untuk ini berfokus pada bagaimana bantuan. Nah, oke, di sini ada 3 informasi pembukaan bantuan. Nah, untuk yang merah artinya sudah ditutup, yaitu pada tahun 2021, 2022. Nah, sekarang yang open adalah 2023 sampai dengan tanggal 31. Ini nanti saya ubah jadi tanggal 30 sesuai dengan surat edaran. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung menunjukkan bantuannya dengan cara klik tombol detailnya pada yang statusnya dibuka. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul detail dari bantuan perpustakaan masjidnya. Nama bantuan perpustakaan masjid, nama instansi Kementerian Agama RI Pusat, lokasi anggaran pusat, tahun anggaran 2023. Bantuan adalah 50 juta. Kuota pendaftaran, ini pendaftaran ya Bapak Ibu, bukan penerima, tapi kuota pendaftaran. Pendaftarannya adalah 100. Nah, jumlah pendaftar. Nah, sekarang dari seluruh Indonesia yang sudah mendaftar 26 dari kuota 100. Jadi diharapkan selesai acara ini yang berminat mengajukan bantuan segera buat proposalnya dan mengajukan. Ini tanggal pembukaannya dan tanggal penutup dan statusnya dibuka. Nah, kemudian ini adalah detail dari bantuannya. Nah, bagaimana untuk mengajukan? Nah, itu ada di menu sebelah kiri Bapak Ibu semua tentang pengajuan bantuan ini. Kemudian kita bisa klik form pengajuan bantuan. Nah, di sini Masjid Al-Kausar ini belum mengajukan bantuan, jadi masih bisa mengisi di sini, gitu. Nah, ini kita uji coba aja ya, nggak apa-apa, soalnya bisa dihapus. Ini misalnya judulnya adalah sesuai proposal bantuan perpustakaan Masjid Al-Kausar misalnya. Nominalnya kita masukkan sesuai nominal bantuan 50 juta. Kemudian kontak. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu ya. Karena pengalaman di tahun kemarin udah di calon penerima tapi nggak ada kontak. Jadi kita susah menghubungi. Sehingga akhirnya mau nggak mau diganti gitu. Misalnya bisa terjadi seperti itu. Jadi diharapkan dimasukkan kontaknya. Kontak operator ataupun lembaran ataupun penunjuknya silakan siapa aja. Misalnya kita masukkan di sini nomor saya, nah, kemudian dalam kurung Dika atau Randika Serta. Nah, misalnya ini kontak kedua, nah, misalnya 08 12 55. Nah, misalnya Andi. Nah, jawab misalnya Kak Septa. Prakata ini ya kata pengantar, jadi silakan isi apa aja, misalnya Assalamualaikum, mohon bantuannya untuk pengembangan perpustakaan Masjid Al-Kausar Palembang misalnya ya. Terima kasih. Nah, pada seperti ini, dari isi semua formnya Bapak Ibu, terutama yang merah-merah ini yang ada bintangnya, karena wajib. Kalau sudah Bapak Ibu tekan tombol simpan. Nah, kalau sudah disimpan, muncul sukses seperti ini.
itu formnya sudah dibuat, tapi belum dikirim ya Bapak Ibu, baru dibuat, belum dikirim. Nah, kita cek formnya lagi, maka di sini muncul kode proposal, misalnya seperti ini, muncul kode proposal. Jadi kode proposal ini yang penting nanti ketika ada masalah ataupun nanti bisa dicek, ada pengecekan proposal itu kirim aja kode proposalnya. Karena kalau ngirim nama masjid kadang-kadang banyak dengan masjid yang sama kan Bapak Ibu. Jadi kirim kode proposalnya. Kemudian setelah form sudah dapat kode proposal, baru Bapak Ibu bisa upload proposalnya. Nah, uploadnya adalah di menu berikutnya. Ketiga, yaitu upload dokumen proposal. Nah, di sini muncul pilihan ada proposal lengkap dan surat rekomendasi Kemenag. Nah, jadi Bapak Ibu eh, sebelum mengajukan, jadi silakan minta surat rekomendasi dulu ke kan Kemenag terdekat atau langsung ke Kanwil kalau dekat dengan Kanwil. Kalau jauh ya ke Kanwilnya. Nah, ini yang diupload adalah dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu sekalian, dan ukuran maksimalnya adalah 50 MB. Nah, jadi kalau lebih dari 50 MB dikompres. Nah, cara kompresnya gimana Mas Tiga? Oke, saya kasih tahu aja nggak apa-apa sekalian. Kompres PDF online misalnya. Jadi bisa aja buka di internet, cari kompres PDF online, klik salah satu yang muncul paling atas, Bapak Ibu upload aja PDF apapun, nanti akan dikompres ukurannya. Nah, nggak boleh lebih dari 50 MB. Oke, kita coba upload ya, Bapak Ibu, sampel aja. Kita upload proposal lengkap misalnya. Kita klik, kemudian kita cari dokumennya, misalnya ini, kemudian kita upload. Oke, tunggu sampai muncul sukses. Nah, kalau udah sukses, kita kembali lagi ke menu upload. Nah, muncul di sini ya Bapak Ibu, sudah muncul. Nah, tapi Bapak Ibu pastikan lagi benar yang diupload. Takutnya salah upload. Nah, cara mastiinnya klik tombol bertanya ini. Klik, nah maka akan terbuka PDF-nya. Contohnya ini PDF sampel. Nah, jadi bisa terbaca. Jangan sampai terjadi crash atau misalnya masih dalam upload jaringan Bapak Ibu terputus, di sini muncul, tapi pas dibuka gambarnya ternyata gagal gitu, error nggak bisa dibuka. Nah itu bisa menyebabkan proposal ditolak. Kalau misalnya sudah benar, kita lanjut ke upload surat rekomendasi. Kalau misalnya salah, Bapak Ibu bisa klik tombol hapus, klik ya untuk hapus dan tidak untuk membatalkan. Nah, kita coba upload surat rekomendasi, kita pilih lagi, kita cari PDF-nya, dan kita upload. Kalau berhasil, kita kembali ke menu upload, maka sudah ada dua filenya, proposal lengkap dan surat rekomendasi Kemenag. Oke, sampai sini sudah di step ketiga ya, sudah upload, eh, proposal lengkap dan surat rekomendasi. Nah, step keempatnya adalah menyetujui untuk dikirim. Jadi kalau belum disetujui ininya, artinya proposal Bapak Ibu baru disimpan di lokal Bapak Ibu atau di akun Bapak Ibu, belum terkirim ke pusat. Nah, jadi belum terkirim ke pusat. Contoh ya, kita cek Bapak Ibu sudah punya kodenya ini. Ini adalah kode proposalnya. Ini saya akan coba eh, login ke akun pusat untuk melihat apakah benar terkirim atau belum gitu. Ini saya stop share dulu. Saya bagikan full screen. Oke. Oke. Ini saya akan login ke akun pusat.
Oke, 2023 detail. Nah, nanti bisa di data proposal. Nah, jadi belum masuk ya Bapak Ibu. Jadi dicari kode proposal tidak ada. Padahal Bapak Ibu sudah menunjukkan misalnya, sudah ada kode proposal, sudah upload. Tapi Bapak Ibu belum mengirim. Nah, jadi step ini harus diikutin. Jadi mulai dari form, upload, dan persetujuan kirim. Nah, Bapak Ibu tinggal contek aja nih. Contek kirim proposalnya. Gitu. Contek kirim proposal nanti akan terkirim ke pusat. Ini saya nggak kirim ya Bapak Ibu, karena kalau dikirim ini nggak bisa dihapus. Karena kan ini dicoba. Nah, dicoba. Ini kalau saya kirim nanti nggak bisa dihapus. Nanti yang kirim orang yang punya misalkan ini. Bagi nanti udah detail silahkan. Nah ini kalau misalnya belum dikirim, proposal ini masih bisa dihapus ya Bapak Ibu. Ini ada Bapak Ibu klik tombol pada menu form, kemudian bantuan, ada paling bagian bawah itu ada hapus, ya atau tidak gitu. Atau kita coba dulu, kalau baru, kalau belum diverifikasi kayaknya masih bisa dihapus. Kita coba dulu ya. Ini saya cantumkan, kemudian kirim proposal. Nah, selama proposalnya terdaftar kirim, kita cek. Nah, di sini udah nggak ada tombol kirim lagi ya, Bapak Ibu. Artinya proposal sudah terkirim ke pusat. Kita cek ya, sudah atau belumnya. Kita refresh di akun pusat. Kita cek data proposal, kita masukkan kode proposalnya. Nah, langsung muncul ya, Bapak Ibu. Tadi belum muncul, sekarang udah langsung muncul perusahaan Al-Kausar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum melakukan kirim, maka tidak akan terkirim walaupun sudah upload proposal. Nah, ini kita coba hapus ya, masih bisa dihapus ya Bapak Ibu. Selama belum diverifikasi masih bisa dihapus. Ini saya coba hapus saja karena ini hanya demo. Tapi tunggu dulu, jangan dihapus karena masih ada menu berikutnya untuk informasinya. Setelah Bapak Ibu kirim sampai di sini sudah mengirim, sudah terkirim ke pusat tadi, Bapak Ibu bisa mantau nih proposalnya sudah diverifikasi atau belum. Jadi kalau memantau itu ada di berikutnya, itu informasi proposal. Nah di sini secara real time nanti akan berubah statusnya kalau sudah diverifikasi oleh pusat. Nah ini informasinya adalah status proposal Anda baru. Nah, proposal menunggu untuk diverifikasi oleh operator pusat. Pastikan Anda sudah upload file dokumen proposal. Nah, jadi ini untuk memantau proposalnya. Jadi ada 4 status ya Bapak Ibu. Status baru itu artinya baru terkirim. Status diproses itu sudah mulai diverifikasi oleh operator pusat. Kemudian status diterima. Kalau diterima itu belum pasti dapat bantuan ya, tapi masih dalam calon. Nah, nanti diterima itu kalau FK-nya udah keluar. Jadi baru calon gitu, artinya udah lampu hijau. Nah, kalau ditolak nanti sini masalah. Kalau ditolak nanti akan muncul alasannya kenapa ditolak, apakah filenya kurang jelas atau tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya proposal Bapak Ibu diterima dan sudah dapat bantuan, Bapak Ibu wajib melaporkan LPD-nya atau laporan bantuannya. Nah, cara melaporkannya itu ada di menu berikutnya, laporan bantuan. Nah, di sini karena proposal yang kita ajukan ini baru, artinya belum sesuai penerima, maka tidak muncul formnya. Nanti kalau sudah diterima akan muncul form seperti form pengajuan, yaitu upload laporan bantuannya, kemudian rekening dan sebagainya nanti diupload di pada menu laporan bantuan. Nah, setelah diupload nanti akan diverifikasi apakah laporannya sudah benar atau belum oleh operator pusat dan Bapak Ibu bisa pantau di status laporan bantuan. Nah, jadi untuk bantuan perusahaan masjid ini semuanya ada di satu menu ini atau satu halaman, mulai dari pengajuan dan juga laporan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lari ke menu ini aja,
cukup di satu halaman ini sebenarnya sudah dimudahkan. Jadi mulai dari mengajukan, upload proposalnya, dan kirim proposal. Kemudian memantau proposal, melaporkan bantuan kalau menjadi penerima, dan melihat status laporannya. Apakah sudah lengkap atau belum. Kira-kira seperti itu untuk pengajuan bantuan perpustakaan masjid. Oke, ini saya hapus dulu karena ini uji coba ya. Ini saya hapus. Ya, proposalnya udah dihapus. Nah, ini jadi kosong lagi ya. Nanti akan dapat kode yang baru. Dan nanti silakan dicoba mengajukan oleh pemilik perpustakaan masjid ini atau operatornya. Nah, tetapi kalau proposalnya sudah dibikin, baru mengajukan. Oke, itu untuk bantuan perpustakaan masjid. Jadi Bapak Ibu setelah login bisa langsung proses pada halaman dashboard. Nah, karena itu inti dari BIMTEK ini. Nah, selanjutnya baru saya bahas yang tambahan-tambahannya. Oke, Bapak Ibu, di sebelah kiri menu ini ada menu 4 menu ya, 4 menu yang pertama di akun operator perpustakaan masjid. Ada postingan, yaitu ada artikel dan berita. Nah, kalau ini elips ini kita membuka untuk perpustakaan masjid supaya bisa memposting kegiatan tentang literasi ya. Tentang literasi, misalnya ada kegiatan bedah buku atau apapun di perpustakaannya, boleh posting berita di elips ini. Nanti akan muncul secara nasional, jadi bisa menaikkan rating atau elektabilitas dari perpustakaan masjid tersebut. Tetapi setiap posting tidak bisa langsung muncul ya, tapi akan direview dulu oleh editor kita di pusat. Kalau misalnya layak maka akan terbit gitu. Kalau enggak nanti akan ditolak atau dihapus oleh operator pusat itu. Kemudian ini adalah perpustakaan. Kalau perpustakaan ini adalah untuk data perpustakaan ini. Ini adalah perpustakaan Al-Kausar. Nah, jadi untuk membuat data-data perpustakaannya, mulai dari profile, kita bisa klik edit. Nah, nanti bisa diedit nama instansinya apa, nama perpustakaannya, lokasinya di mana, tahun berdiri, mapnya kalau ada, kalau nggak ada ya di strip aja atau kosong. Kalau untuk dapat koordinat Bapak Ibu bisa pakai Android ya. Nah, nanti download aja. Bapak Ibu download di Play Store ya, Play Store. Nah, ini buka Play Store. Nah, di Play Store ini Bapak Ibu cari aplikasi namanya geotagging. Nah, ini geotagging kamera. Nah, silahkan dicoba buka Play Store masing-masing di handphonenya. Nah, ini geotagging kamera. Nah, ini untuk mendapatkan koordinat ya. Jadi nanti Bapak Ibu install aplikasinya, pas di lokasi atau pas di perpustakaan Bapak Ibu foto aja. Foto apapun itu nanti akan muncul kode latitude dan longitude-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan di sini kode latitude-nya dan longitude-nya berapa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara mendapatkan koordinat, nah jadi bisa langsung download aja aplikasi namanya geotagging kamera di Play Store yang menggunakan Android. Yang menggunakan Apple cari aja di App Store-nya. Kontak HP yang ini saya harap jangan kontak pribadi ya Bapak Ibu, karena ini muncul di bagian depan website atau profile ya. Kita lihat nih ya. Ini adalah masjid perpustakaan Al-Kausar. Kita lihat di website. Kemudian kita cari di perpus
kemudian perpustakaan masjid. Kita cari Masjid Al-Kausar ya. Nah, sesuai namanya. Search. Oke. Ini muncul. Kita lihat ya. Lihat profile. Nah, ini muncul nih kontaknya nih di sini. Nah, jadi diharapkan memang kontak operator, bukan kontak pribadi. Nah, kontak untuk perpustakaannya gitu, bisa nomor telepon atau yang lainnya. Kalau misalnya tidak mau dimunculkan, di strip aja, dikosongkan gitu, kosong aja, nanti simpan gitu. Kalau nggak mau dimunculkan, kalau mau dimunculkan nomornya memang nomor ini silahkan, nggak ada larangan gitu. Karena menghindari penipuan seperti batas ini kita kasih warning ya Bapak Ibu, karena waktu itu ada yang cuma ngambil ini aja, di copy sama dia, dikirim ke kadit atau ke kanwil, ke pokoknya yang pejabat lah dikirim tanpa caption gini doang gitu. Bentar dikira apa itu masalah atau apa gitu, sehingga dianggap jadi kayak penipuan. Padahal mereka cuma ngambil data gini doang, di copy doang gitu. Makanya kita berikan notif data sini warning bahwasanya terkait dengan bantuan itu ya melalui aplikasi ini, tidak melalui perorangan gitu. Jangan sampai terjadi penipuan atau hal-hal yang tidak diharapkan. Di sini ada ini untuk perpustakaan masjidnya, kemudian media sosialnya kalau ada untuk perpustakaan masjidnya, tinggal dimasukkan, kalau nggak ada di strip-strip aja seperti ini. Dan ini ada jam bukanya, Senin jam 8 sampai jam 12, ini sampai Minggu jam 8 sampai 14. Oke, ini udah real sesuai data yang diinput oleh operator perpustakaan Masjid Al-Kausar. Oke. Nah, kemudian setelah mengedit bisa menambahkan operator. Nah, contohnya ini. Misalnya ada beberapa operator, silakan ditambahkan aja. Klik tambah data. Misalnya siapa? Misalnya Firly Hidayat. Nah, ini Firly @gmail.com. Simpan. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi langsung nambah nih. Jadi si Firly ini bisa masuk nih ke aplikasi ini sebagai operator dari perpustakaan Al-Kausar. Dan passwordnya kalau belum diubah masih 11223344. Kalau mau mengubah password tinggal diklik edit, masukkan password barunya di sini dan simpan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah operator di perpustakaan masjid. Kemudian pada menu perpustakaan juga ada galeri. Nah, kalau galeri ini fungsinya adalah untuk foto ya Bapak Ibu. Foto yang di sini nih, di profile. Ini kan belum ada fotonya nih. Masih gambar ellipse. Kita coba aja, kita upload. Misalnya nampak depan. Kita pilih foto. Sampel aja. Kita cek picture. Ya, misalnya, oke, kita sampel aja misalnya ini, kita simpan. Oke, bisa lebih dari satu ya, nampak dalam. Kita cari fotonya nggak boleh lebih dari 1 MB. Kita cek ini 73 KB. Oke, simpan. Oke, jadi ada 2 cover ya untuk perpustakaan masjid. Nah, ini kita coba refresh. Nah, maka cover perpustakaannya berubah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa posting foto
kegiatannya, foto tempatnya, foto buku, tempat bacanya, dan segala macam lah yang terkait tentang perpustakaan Masjid Al-Kausar sebagai contohnya. Nanti diposting supaya masyarakat bisa tahu nih, oh ini perpustakaannya, gambar-gambarnya. Nah gitu. Jadi nanti kalau udah posting buku juga muncul di sini. Nanti kita uh, cek bagaimana cara upload buku. Oke, ini nanti saya dilihat dulu karena ini hanya contoh. Oke, kita kembali ke perpustakaan masjidnya. Nah, kemudian bagaimana posting buku? Nah, untuk posting buku masih di menu perpustakaan. Bapak Ibu ada pada kolom repository. Nah, di sini ada tombol dan ada angka 0. Artinya belum ada repository atau folder lah bahasanya. Belum ada folder untuk data-data buku. Nah, ini kita bikin dulu. Kita klik repository. Kita tambahkan repositorinya. Misalnya nama repositorinya adalah tentang fikih. Nah, URL OAI PMH ini adalah kalau Bapak Ibu punya software atau aplikasi Slim tadi yang saya jelaskan paling awal tadi. Kalau misalnya sudah punya perpustakaan online menggunakan Slim, Bapak Ibu bisa ambil PMH-nya, tinggal dipaste di sini, nanti akan sinkronisasi otomatis dan akan langsung masuk ke sistem EBSCI ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya, biarkan kosong. Softwarenya Bapak Ibu pilih literasi atau EBSCI ini. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ini diisi, maka pilihnya Slim. Kalau enggak, maka pilih EBSCI. Nah, kemudian statusnya adalah yes untuk aktif, simpan. Nah, di sini kita sudah punya repository. Kita kembali ke menu repository sebelah kanan atas. Ini adalah menu singkat atau hyperlink. Kita klik repository. Nah, repository yang kita buat tadi sudah muncul di sini, ada fikih. Nah, tetapi katalog bukunya belum ada. Nah, jadi kita tinggal klik tombol katalognya. Nah, di sini tinggal kita bikin buku yang akan diupload. Nah, kita pilih tambah data, masukkan jenis bahan, misalnya kartografi, misalnya ini fikih, judulnya misalnya fikih ABC tes, misalnya pengarang, tes pengarang, tes subjek, ini deskripsi. Misalnya Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan misalnya tahun 2020, tipe misalnya teks, formatnya misalnya PDF. Ini nggak wajib ya Bapak Ibu, yang wajib hanya bukan aja. Ini sampel aja, jadi Bapak Ibu bisa isi-isi sesuai kebutuhan. Ini misalnya bahasa kita pilih Indonesia, kemudian file buku kita upload dalam bentuk PDF. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, buku yang Bapak Ibu tersebut upload ada hak ciptanya, tapi Bapak Ibu pengen memunculkan atau sebagai koleksi bahwasanya perpustakaan Bapak Ibu punya buku tersebut, itu Bapak Ibu scan covernya aja, covernya scan sama belakangnya gitu, cover depan, cover belakang, dan juga sinopsis kalau misalnya ada sinopsisnya, cukup itu aja yang di scan gitu. Nanti orang yang akan mengunjungi perpustakaan Bapak Ibu tahu bahwa buku tersebut ada di perpustakaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sampel aja, kita upload dokumen PDF. Kemudian ini kita publish. Nah, supaya muncul di halaman profile ini. Di sini nanti muncul. Kalau nggak di-publish, nggak akan muncul. Jadi kita simpan. Oke, berhasil. Kita bisa tambahkan baru di sini untuk buku berikutnya atau bisa kembali ke katalog. Kalau mau kembali kita klik hyperlink-nya.
maka muncul status buku yang kita tambahkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan covernya. Contoh tadi buku tersebut ada hak ciptanya, jadi hanya covernya aja di upload di PDF-nya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan eksemplar. Biasanya buku tersebut bisa dibaca secara hardcover di lokasi, bukan buku digital gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan eksemplarnya. Nomor barcode itu biasanya bisa pakai ISBN-nya, bukan ISBN ya, tapi buku itu biasanya ada barcode-nya dimasukkan. Kalau nggak ada, masukkan nol aja. Kalau strip bisa. Kemudian di sini statusnya dapat dipinjam, baca di tempat, atau dijual. Kalau misalnya bukunya dijual. Contohnya di sini hanya baca di tempat, statusnya tersedia, kita simpan. Oke, kita kembali. Setelah itu kita kembali lagi ke buku. Nah, tadi eksemplar sudah kita tambahkan karena bukunya bukan buku digital. Nah, kita tambahkan cover bukunya. Ini misalnya cover depan, sama seperti foto perpustakaan masjid tadi ya. Kita pilih bukunya, sampel aja. Kita cari sampel ini. Oke, ini misalnya bukunya. Oke, sudah diupload. Oke, jadi untuk pengaturan buku ada dua. Kalau bukunya bukan digital, artinya buku fisik, yang ada hak ciptanya itu Bapak Ibu tambahkan eksemplar, artinya supaya muncul status buku tersebut ada hard copy-nya di perpustakaan. Tapi kalau misalnya digital ya Bapak Ibu tidak perlu tambahkan eksemplarnya, cukup tambahkan galeri aja untuk foto bukunya. Nah, contoh ini kita kembali ke perpustakaan Al-Kausar tadi, profilnya di halaman depan website, kita refresh. Nah, maka muncul di sini buku fikihnya, gitu. Kita bisa klik untuk detail bukunya. Nah, di sini cover yang saya upload tadi muncul di sini, cover bukunya. Kemudian detail-detail yang saya isi tadi muncul di sini, tes pengarang, tes subjek, dan sebagainya muncul di sini. Kemudian bisa diunduh oleh masyarakat dan juga bisa diunduh di konten digital, dan eksemplar yang Bapak Ibu kita isi tadi muncul di sini gitu. Jadi ada detailnya, ternyata eksemplarnya ada di lokasi, nomor barcode-nya sekian, dan aksesnya adalah baca di tempat, dan statusnya tersedia. Kira-kira seperti ini dalam pengelolaan perpustakaan masjid. Nah, jadi di dalam menu perpustakaan ini adalah untuk menilai seluruh akses yang ada di perpustakaan ini, mulai dari profil perpustakaannya, operatornya, dan data-data buku yang ada di perpustakaan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah menu utama bagi operator perpustakaan masjid, yaitu ada di menu perpustakaan. Nah, untuk yang menu lainnya ini adalah review. Jadi kalau misalnya ada yang review perpustakaan, contohnya ini, perpustakaan Al-Kausar, ada pengunjung review, mengisi di sini, perpustakaannya nyaman dan bersih. Semoga ditambahkan daftar bukunya. Nah, ini kita coba dulu ya. Harusnya untuk mengkomentar ini pengunjung gitu. Kita coba dulu, simpan. Oke, Anda bukan pengunjung karena kita operator gitu. Nah, pengunjung itu yang bisa mengisi komentar ini ketika loginnya menggunakan Google. Nah, jadi Bapak Ibu
eh, pengunjung bisa review di perpustakaan kita ataupun buku yang kita upload itu ketika mereka sudah login menggunakan akun Google. Nah, nanti ketika mereka review, maka akan muncul di menu review ini. Jadi kita bisa pantau, oh ini pengunjung siapa, reviewnya bagus atau enggak gitu. Jadi untuk penyemangat kita dan juga untuk perbaikan kalau ada kekurangan di pelayanan kita di perpustakaan. Kemudian ada buku tamu. Nah, jadi aplikasi ini selain untuk mulai perpustakaan juga melayani manajemen tamu gitu. Jadi pengunjung bisa mengisi buku tamu itu pada profil perpustakaan ini. Ada pada bagian kunjungan. Jadi kalau pengunjung sudah login dengan akun Google, maka bisa ngisi gitu. Sebagai contoh, kita coba login dulu sebagai pengunjung. Ini saya login. Oh, ini nggak bisa ya, nggak bisa ke sini saya, karena akunnya nggak tertaut. Nah, harus login saya. Oke, nanti aja di akhir kita coba. Oke, tahu kita di logcode dari akun operator, kita coba dulu logcode operator. Kita coba login sebagai pengunjung. Nah, ini udah login sebagai pengunjung ya Bapak Ibu, karena menunya berbeda seperti ini. Nah, kita coba akses ke profil perpustakaan masjid tadi. Nah, ini perpustakaan Al-Kautsar. Nah, ketika kita sudah login menggunakan Google, pada fitur ini langsung buka ya Bapak Ibu, langsung muncul nama akunnya. Jadi kalau dengan Google ini Frandi Kaseta, langsung muncul Frandi Kaseta, dan ini nggak bisa diubah karena ngikutin akun Google. Nah, ini kebutuhan misalnya kebutuhan literasi untuk jurnal ilmiah. Nah, misalnya ya, simpan. Nah, kalau sudah ngisi, terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, ini artinya pengunjung sudah mengisi buku tamu gitu. Jadi buku tamunya langsung di profil perpustakaan. Dan juga bisa melakukan review perpustakaannya. Bentar, ini ada yang coret-coret, saya ini dulu. Nah, ini masalah saya masukkan perpustakaannya bersih dan rapi. Semoga koleksinya ditambah. Nah, misalnya ya, simpan. Oke, nah maka di sini akan muncul nih review dari pengunjung di perpustakaan Al-Kautsar. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah review untuk perpustakaannya. Kalau misalnya pengunjung baca buku fikih ini. Nah, pas sudah baca di lokasi, bisa mereview bukunya masih bagus dan terawat. Pembahasannya juga lengkap. Semoga ditambahkan lagi koleksi tentang buku yang sama seperti ini, misalnya. Simpan. Oke, jadi pengunjung bisa melakukan komentar atau review buku dan juga review perpustakaan. Contoh di sini ada komentarnya. Di sini di perpustakaan masjidnya ada komentar juga atau review. Oke, kita login lagi dari pengunjung. Kita kembali ke operator masjid. Oke, nah tadi apa ya akunnya? Dika Palembang. Oke. Nah, ini sudah kembali ke operator masjid. Kita bisa cek reviewnya.
perpustakaan. Nah, muncul nih tadi ya. Oh, nama pengunjung ada Andika. Oh, ternyata ini detailnya. Perpustakaan bersih dan rapi dan sebagainya. Kalau misalnya komentarnya nggak layak, Bapak Ibu bisa hapus atau take down gitu. Kalau misalnya ada tipe-tipe, Bapak Ibu bisa edit gitu. Kemudian ada review untuk buku. Yang tadi pengunjungnya mereview buku. Nah, ada buku ini, bukunya bagus dan sebagainya. Jadi muncul seperti ini. Nah, kemudian bisa pantau buku tamu. Nah, hari ini tanggal 16 bulan 3 2023 ada pengunjung atas nama Pramila Septa. Kebutuhannya adalah kebutuhan literasi untuk jurnal ilmiah. Nah, jadi bisa membaca atau memantau buku tamu. Kemudian berikutnya adalah tentang bantuan ya. Untuk bantuan dana ini sudah dijelaskan oleh saya yang paling pertama tadi, kita dari dashboard ini menunya sama gitu. Nah, bedanya yang tadi di dashboard ada merah-merahnya, kalau ini enggak. Karena ini adalah menu menunjukkan ke semuanya. Nah, jadi selain dari dashboard atau dari home, Bapak Ibu bisa mengajukan bantuan dari menu bantuan dana, kemudian bantuan perpustakaan masjid. Kemudian pilih yang masih dibuka statusnya ini, klik detail, dan prosesnya sama seperti tadi. Nah, itu untuk menu bantuan dana. Kemudian ada menu bantuan buku. Nah, ini kalau Bapak Ibu butuh bantuan buku, Bapak Ibu bisa langsung klik pengajuan surat permohonan. Nah, masukkan judul proposal atau surat permohonannya, prakata, alamat lembaganya, nama penanggung jawab, dan seterusnya diisi sesuai form. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu pilih bagian surat permohonan baru. Artinya ketika udah diisi ini nanti akan proposalnya atau suratnya terkirim ke menu berikutnya, ada menu permohonan baru. Nah, di permohonan baru ini baru Bapak Ibu upload filenya pada menu action. Nantinya seperti itu. Lalu kita coba aja dulu. Kita coba tes pengajuan bantuan buku perpustakaan Al-Kautsar. Misalnya, kata, alamat, tanggung jawab, emailnya. Oke, ketika sudah diisi semua, karena ini bintang semua ya, artinya wajib semua, klik simpan. Nah, pengajuannya sudah terkirim. Jadi Bapak Ibu bisa klik pada status baru ya, surat permohonan baru, karena baru dikirim. Nah, ini Bapak Ibu bisa upload surat permohonannya, karena tadi baru form doang. Nah, ini drag and drop aja. Upload aja misalnya suratnya, kita coba testing yang tadi PDF. Oke, sudah berhasil, kita refresh. Oke, ini filenya udah terkirim ya di bagian bawah. Kemudian kita kembali ke menu berikutnya, menu sebelumnya ya. Nah, ini kode permohonan ada sama seperti proposal bantuan, tanggal permohonan, dan judulnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cetak untuk bukti misalnya. Bukti permohonan bisa dicetak. Oke, ini contohnya aja. Kayak gini. Nah, jadi muncul data-datanya. Jadi statusnya bisa diklik. Nah, statusnya masih baru seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa pantau terus. Kalau misalnya Bapak Ibu besoknya diklik pas baru kosong nggak ada lagi, Bapak Ibu bisa klik di menu diterima atau ditolak. Jadi statusnya berubah. Kalau statusnya berubah akan disesuaikan lokasinya. Kalau misalnya diterima nanti akan masuk di menu diterima. Kayak gitu kira-kira. Jadi ada pemindahan tempat ketika pengajuannya berubah
terkait dengan bantuan buku. Berikutnya ada menu versi aplikasi. Nah, ini untuk memantau Elipski ini sejarahnya sudah sampai versi berapa sih? Nah, ternyata udah sampai versi keempat. Bisa lihat detail apa aja yang berubah, apa aja yang ditambahkan. Contohnya seperti ini. Kemarin kita sempat ada pengembangan fitur tentang festival. Nah, nanti mungkin juga ada pengembangan fitur lagi kalau misalnya ada kebutuhannya. Gitu. Nah, ini untuk terkait dengan versi. Nah, kemudian ada panduan bentuk video. Videonya ada ini, jadi bisa ditonton langsung, misalnya diklik, Bapak Ibu bisa lihat intro tentang Elipski ini. Dan juga ada panduan bentuk artikel. Nah, artikel ini Bapak Ibu bisa baca terutama tentang bantuan yang sudah dapat bantuan, Bapak Ibu bisa baca di sini bagaimana cara melaporkan bantuan ya. Nah, ini contoh-contohnya apa aja yang perlu dilengkapi di LPJ-nya, kemudian cara melaporkannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin, sudah sesuai, sudah ada gambarnya juga, jadi tinggal ikutin aja polanya. Oke, berikutnya ada profile. Nah, profile ini untuk mengganti password ya Bapak Ibu, untuk operatornya. Nah, ini gambarnya masih seperti ini, silahkan pakai foto masing-masing atau avatar, silahkan. Namanya bisa diganti sesuai nama lengkap, misalnya ini Pandika Sepa misalnya. Kontak bisa dimasukkan, bisa juga enggak. Emailnya sama, email kalau bisa email yang aktif. Nah, username Bapak Ibu bisa ganti ya. Kalau ini kan default-nya tadi, ini bisa saya ganti misalnya Dika S1 misalnya, 1 atau Dika uji coba. Nah, Dika uji coba, passwordnya bisa diganti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Foto kita ganti ke foto lain, misalnya avatar ya. Misalnya foto avatar. Misalnya pakai ini, nih, saya pakai kacamata, misalnya ini. Nah, udah berubah ya, gambarnya berubah, kayak kacamata, username-nya juga berubah, dan password-nya pasti berubah. Oke, itu tentang perpustakaan masjid. Nah, jadi perpustakaan masjid nggak banyak menunya, tapi menjelaskannya udah 1,5 jam ini. Jadi belum aku Kandul. Nah, kalau untuk Kandul nanti baca aja panduan, karena Kandul lebih pentingnya itu membuat akun kan kabupaten kotanya dan buat masjid ya, perpustakaan masjidnya. Ataupun kan kabupaten juga bisa membuat perpustakaan masjid gitu. Karena yang paling bertanggung jawab terkait dengan perpustakaan masjid akhirnya itu adalah Kementerian Kabupaten Kota, karena mereka yang dekat dengan masjidnya gitu. Kalau Kanwil kan jauh. Nah, tetapi ketika dekat dengan Kanwil juga bisa bantu untuk membuatkan apabila kan Kementerian Kabupaten Kotanya berhalangan atau belum tahu atau belum mengerti gitu. Oke, Bapak Ibu, udah 1,5 jam, setengah jamnya kita buka untuk sesi diskusinya atau tanya jawab tentang perpustakaan masjid ini. Oke, silakan panitia kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya paparkan pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Ya, terima kasih ya, Pak Prandika. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi. Terima kasih tadi kepada Pak Prandika ya, serta sebagai narasumber untuk Elips ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan Elips ini.
Pertama, kita tentu sangat mendukung karena ini untuk kemajuan masjid, perpustakaan di masjid. Kemudian tadi mungkin yang pertama ingin kita cara daftar mungkin lebih ini lagi seperti apa, karena kemungkinan di masjid itu ada yang memang sudah ada perpustakaan. Kalau yang belum ada perpustakaan, apakah bisa juga merintis gitu kan? Karena ini informasinya kemungkinan selama ini di masjid masih ada yang belum ada perpustakaannya, tapi ada kumpul buku-buku apa kitab-kitab sudah ada tapi belum ditata seperti perpustakaan, untuk mendapatkan tadi bantuan biar bisa ikut juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini kan dengan aplikasi ya. Kalau tadi saya lihat di situ ada yang bisa terkoneksi dengan Slim juga sepertinya ya. Maksudnya ada tadi kalimat Slim, apakah itu memang misalnya perpustakaan itu sudah yang ada aplikasi kemudian juga bisa terintegrasi, karena ini kan untuk integrasi biar bisa menyatu ke semua perpustakaan satu pintu gitu kan. Itu yang kedua, apakah sudah ada aplikasi lain misalnya di masjid kemudian bisa terintegrasi, ataukah memang dari awal kita ingin ngetik upload dan download. Nah, itu juga yang ingin saya tanyakan juga, apakah ini bisa kita menggunakan berarti mengdownload kan, atau juga kita mengupload bahan pustaka yang ada di masjid itu, artinya kan bisa memperkaya, ataukah memang harus yang dari bantuan dari Kemenak itu saja? Mungkin itu yang ingin kemungkinan sementara itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab aja Pak Pradika. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang pertama terkait cara daftar ya, cara daftar tentang aplikasi ini di Elpski. Oke, jadi untuk mendaftar di Elpski itu sesuai yang saya sampaikan tadi, nanti bisa hubungi Kanwil. Itu biasanya masukkan nama instansinya, kemudian perpustakaannya seperti yang tadi saya sampaikan, latitude, longitude, sebagainya nanti dimasukkan di aplikasi. Nah, itu operator Kanwil atau operator Kemenak kabupaten kotanya. Atau misalnya nanti kalau Kanwilnya belum tahu caranya, nanti bisa Kanwilnya komunikasi dengan saya atau ke Mas Firly untuk bisa dibantu gitu. Untuk terkait dengan penambahan akun di perpustakaan masjid. Yang nomor satu. Kemudian apakah semua masjid bisa masuk gitu? Tapi kalau untuk yang setahu saya ini, jadi yang dimasukkan di Elpski-nya yang memang udah ada perpustakaannya, Bapak. Seperti itu seperti ya? Atau yang ada pojok bacanya boleh ditambahkan? Boleh bantu menjawab, Mas Dika? Ya, silakan Mas Firly. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, suara saya terdengar jelas tidak? Apakah suara saya terdengar jelas? Gimana Pak? Aman? Jelas. Ya, jelas semuanya. Ya. Untuk perkenalkan, nama saya Firly Hidayat. Saya di sini sebagai admin pusat. Saya ingin menambahkan terkait perpustakaan masjid apa saja yang bisa dimasukkan dalam Elpski. Di sini merujuk pada Juknis, lalu surat Juknis tentang penyaluran bantuan dan surat edaran tentang bantuan. Itu pastinya
di sini perpustakaan masjid yang sudah memiliki ruangan perpustakaan masjid, memiliki koleksi sebagian, dan memiliki layanan, paling minimal layanan baca di tempat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang memiliki pojok baca atau corner atau hanya etalase saja itu bisa masuk dalam pendataan perpustakaan masjid? Pertanyaannya itu saya jawab belum bisa, Pak. Kenapa? Karena target dari pendataan perpustakaan masjid di Lipski ini adalah data fix perpustakaan masjid yang secara definisi memang yang sudah memiliki ruangan perpustakaan masjid. Jadi seperti itu, Bapak. Jadi perpustakaan masjid yang masih hanya terdapat pojok baca atau pojok, yaitu misalnya satu etalase itu isinya buku, itu belum bisa, Pak, masuk dalam pendataan perpustakaan masjid. Kenapa? Karena kita menargetkan Lipski ini menjadi pusat data perpustakaan masjid yang benar-benar ada gitu. Keperluannya untuk apa? Karena keperluannya itu untuk ketika penyaluran bantuan perpustakaan masjid, jadi sasarannya itu tepat. Nah, tepatnya adalah masjid yang sudah memiliki perpustakaan, seperti itu, Bapak. Itu untuk yang pertanyaan kedua ya, Mas Dika ya. Gitu. Monggo Mas Dika untuk yang pertanyaan ketiga. Oke, terima kasih Mas Firly atas bantuan jawabannya. Oke, untuk yang berikutnya, aplikasi yang bisa itu seperti Slim. Nah, jadi Lipski ini aplikasinya online, Bapak. Jadi nggak bisa di-download untuk diinstal di lokal perpustakaan masjid yang seperti kebanyakan seperti Slim kan ada versi offline-nya untuk diinstal. Nah, kalau yang ini kita tidak menyediakan untuk versi offline-nya karena memang kita untuk menyusun seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau diinstal lokal itu nanti masing-masing perpustakaan nanti yang punya gitu. Jadi kita menggunakan satu situs ini untuk mengupload data-data buku pada perpustakaan masing-masing. Jadi digunakan untuk secara bersama, tetapi memang harus online gitu, karena memang kita fokusnya online gitu. Jadi nggak offline dengan aplikasi installer gitu. Tetapi kalau misalnya perpustakaan masjidnya sudah punya website digital sendiri yang menggunakan Slim, itu bisa sinkronisasi gitu. Jadi data-data yang sudah diupload di websitenya atau di Slim itu bisa kita tarik di Lipski untuk disinkronisasi kepada perpustakaan masjidnya. Kira-kira seperti itu, Pak Mulyadi. Oke, silakan. Apa masih ada pertanyaan? Atau Mas Firly mau menambahkan? Iya, boleh Mas Dika. Bapak Ibu, saya mau bertanya, Bapak, ini pesertanya dari operator perpustakaan masjid atau ada juga dari operator kabupaten kota? Itu peserta kita dari pengurus masjid, Pak, ada, Pak. Pengurus masjid, Pak, ya? Operator juga ada ya. Nah, operator juga ada. Oke, Tapi siap. untuk kabupaten kota kita tidak sampaikan, Pak. Oke. Karena kapasitas peserta kita cukup dikit. Siap, ya Pak. Pak, ini kita ngobrol santai aja, Pak, ya. Oh, lanjut, Pak, ya. Jadi kalau dilihat dari operator kabupaten kota itu ada 16 kabupaten kota, Pak, ya, di Sumatera Selatan. 17, Pak. 17. Pak Firly, iya. Oke, 17. Oke. Lalu data perpustakaan masjid yang sudah terdata di Provinsi Sumatera Selatan ini ada 9, Pak, ya. Iya. Ada 9 itu dari Kota Palembang, Musirawas, lalu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat itu ada 2, Kota Palembang itu ada 4,
Nah, Bapak ini saya sekalian ini apa ya, sekaligus menginformasikan bahwa Elipski ini berjenjang, Pak. Berjenjangnya itu operator Kanwil itu secara dilihat dari data ini sudah membuat semua akun kabupaten kota. Nah, operator kabupaten kota ini bisa hanya bisa menambahkan perpustakaan masjid, jadi itu. Nah, jadi secara tugas Pak, data yang sudah di-input pada Elipski khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini nanti itu bisa ekspor Pak datanya nanti agar diverifikasi Pak, perpustakaannya benar atau tidak adanya perpustakaan tersebut. Oke. Gitu. Siap Pak Firly. Siap. Karena kami beserta pimpinan di pusat ini memang akan mengadakan agenda besar Pak, yaitu MOU dengan Perpusnas, yaitu kaitannya dengan perpustakaan rumah ibadah yang khususnya ini di perpustakaan masjid, seperti itu Pak. Oke. Mungkin itu tambahan dari saya Pak, gitu. Tapi untuk operator kabupaten kota, apakah sudah mengetahui cara untuk menambahkan data perpustakaan masjid? Iya, kita jawab Pak Firly. Untuk saat ini ada tambahan untuk tahun 2023 ini ada 3 kabupaten yang akan mengajukan perpustakaan masjid. Ya, siap. Yaitu jadi dari 17 kabupaten sudah lumayan lah yang mengajukan perpustakaan masjid. Ya, siap. Insya Allah 31 Maret ini data 3 kabupaten itu akan masuk. Siap. Data tersebut apakah sudah masuk dalam data perpustakaan masjid yang ada sekarang yang di 9 data tersebut atau gimana Pak? Atau belum? Kita survei dulu Pak Firly. Oke, siap. Iya, kita survei dulu. Baik. Baik Bapak. Untuk peserta yang lain Pak, ada yang mau ingin ditanyakan kembali atau ada yang masih Oke, Pak, ada yang mau ditanyakan? Oh, belum. Nah, ya. Untuk bantuan perpustakaan masjid per kabupaten tadi Pak, itu jumlahnya 50 juta. Di Kabupaten Lahat itu aja, di kotanya itu aja sejumlah masjid yang pakai AC aja itu 141 masjid. Nah, itu. Kalau kita persentase yang ada perpustakaan itu yang sudah jadi yang Bapak katakan tadi itu sekitar 20%-an. Nah, jadi apakah itu kalau mengajukan semua itu apakah dapat semua bantuan yang 50 juta itu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Satu lagi Pak Firly yang jawab ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri, begini Bapak ya, untuk aplikasi Elipski di sini, ini memang banyak sekali beberapa hal yang perlu ditempuh. Nah, diantaranya tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, pertanyaan pertama yang mana di situ masjid yang sudah jadi dan kemudian pada bantuan 50 juta rupiah. Nah, kemudian padahal kami di sini yang ibaratnya pengen mengusulkan bantuan perpustakaan di masjid-masjid yang memang berada di kota-kota yang memang terpencil. Nah, di situ bagaimana itu Pak? Nah, karena di sini juga
yang pasti persyaratan-persyaratan tersebut itu pasti ada izinnya, kemudian ada kepengurusannya dan lain sebagainya. Nah di situ Pak, jadi mohon sekiranya agar di kabupaten kota kemudian di Kanwil sendiri ada sosialisasi tersebut, agar kiranya kami ini ibaratnya untuk mewakili dari penyuluh agama, kemudian pengurus masjid ini agar bisa kita terrealisasikan di masjid-masjid kita tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang berkaitan masalah perpustakaan digital. Nah di sini tadi memang tidak ada khusus untuk ibaratnya perpustakaan yang nanti akan ditaruh di masjid kita gitu Pak ya. Artinya memang ada aplikasi khusus lah istilahnya, aplikasi khusus yang memang di situ para pengunjung kemudian membuka, kemudian menikmati beberapa buku-buku yang ada di dalam masjid itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dika tadi, itu ada buku-buku tertentu, artinya buku-buku fikih dan lain sebagainya. Apakah ada buku atau kitab kuning yang nanti kita usung atau kita mau ajukan seperti itu? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak saya jawab dulu yang pertama Pak ya. Untuk penanya kedua yang apa kaitannya kondisi masjid di Kabupaten Lahat Pak ya, itu ada 141, lalu sudah ber-AC semua. Nah di sini untuk alokasi anggaran bantuan perpustakaan masjid Pak dalam 1 tahun itu hanya 38 lokasi. 38 lokasi jika dipukul rata seluruh provinsi yang ada di Indonesia, jadi satu provinsi hanya 1. Gitu. Jadi pertanyaan Bapak, apakah 141-nya ini jika mengajukan akan terfasilitasi semua? Pastinya tidak Pak. Pastinya di Kabupaten Bapak ada 1 atau 2 perpustakaan masjid yang memang sudah siap secara bangunan, secara ruangan, secara layanan, secara sarpas di dalamnya itu sudah ada. Nah itu bisa langsung mengajukan bantuan perpustakaan masjid, bantuan dana tersebut. Peruntukannya untuk apa saja? Yaitu untuk pemenuhan buku-buku, pembelian buku-buku, pembelian penambahan rak, lalu meja, kursi, laptop atau PC all-in-one atau pendingin ruangan itu Pak. Dana 50 juta itu peruntukannya untuk sarana dan prasarana perpustakaan masjid. Jadi seperti itu Pak. Lalu untuk penanya berikutnya Bapak, di sini perpustakaan masjid yang belum memiliki perpustakaan lalu ingin mengajukan bantuan. Kalau saya memberikan masukannya seperti ini Pak. Jadi apabila ada masjid yang ingin mengajukan bantuan perpustakaan tapi belum punya perpustakaan, nah jadi masjid ini harus memiliki ruangan dulu nih Pak. Ada satu ruangan yang memang difokuskan untuk dijadikan perpustakaan. Itu Pak salah satunya Pak. Lalu secara mandiri dulu dipenuhi raknya, dipenuhi buku-bukunya secara mandiri, baru bisa mengajukan bantuan perpustakaan. Jadi seperti itu Pak. Jadi ruangan tersebut atau masjid tersebut memang diproyeksikan untuk mengajukan bantuan perpustakaan. Jadi seperti itu Pak. Ya memang sosialisasi, karena
adanya perpustakaan masjid ini kan salah satunya adalah menambah literatur pustaka keagamaan, menambah wawasan bacaan keagamaan Islam di masjid. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau memang Bapak sebagai penyuluh pastinya mendorong ghiroh atau semangat dari pengurus masjid. Apakah ada ruangan yang bisa ditempati untuk dijadikan perpustakaan? Nah, seperti itu, Pak. Karena memang jika Bapak mengajukan bantuan perpustakaan lalu tidak memiliki ruangan, itu sudah pasti diverifikasinya pasti akan ditolak, Pak, gitu. Karena ketika nggak ada ruangan, Pak, kita mau naruh buku masa ditaruh di luar, terus mau naruh rak bukunya juga di luar. Pastinya kan harus ada satu ruangan yang memang untuk penempatan sarpas tersebut, Pak, sarana prasarana perpustakaan tersebut, gitu. Nah, lalu yang kedua terkait perpustakaan digital. Perpustakaan digital di sini, Pak, Elipski sudah menjadi sistem secara online, Pak. Jadi tidak hanya melalui laptop, melalui handphone pun itu sudah bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, jika memang ada pengunjung yang memang ingin datang ke perpustakaan masjid lalu ingin mengakses buku-buku digital yang ada di Elipski, itu juga bisa, ya, jika ada jaringan internet, jika ada seperangkat komputer yang memang bisa diakses di perpustakaan masjid tersebut, gitu. Lalu selanjutnya untuk kitab atau buku-buku yang ada terkait di bantuan buku. Sampai saat ini bantuan buku itu masih buku-buku terbitan Bimas Islam, Pak. Buku-buku terbitan Bimas Islam itu kaitannya dengan zakat wakaf, tentang keluarga sakinah, lalu tentang hisab ruqyat, kemasjidan, bina faham, keagamaan, lalu buku-buku terbitan kepustakaan Islam. Jadi satu paket jika mengajukan bantuan buku itu terpisah, Pak, ya, antara bantuan dana perpustakaan dengan bantuan buku itu terpisah. Nanti jika mengajukan bantuan buku maka dari pusat itu akan memberi satu paket buku-buku terbitan Bimas Islam. Jadi seperti itu, Bapak. Ya. Pak, kurang puas, Pak. Ini penyuluh nih, Pak, kalau sudah mendengar informasi bantuan 50 juta itu di mana-mana ngomong nanti, Pak. Iya. Nah, ini yang bahayanya itu, Pak. Apakah ini bantuan sudah bisa disebarkan ke umum? Pak, silakan, Pak, untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi ini ke perpustakaan sebesar 50 juta. Nah, ini yang diomongkan tadi, Pak. Yang masjid yang sudah lengkap, ruangannya sudah lengkap, rak-raknya sudah lengkap. Nah, tinggal usulkan kalau seandainya tadi kabupaten lahan aja, misalnya 30 masjid, usulkan sudah lengkap semua. Contoh ini, Pak, ya, 50 juta semua. Apakah 30 masjid itu akan terrealisasi semua? Itu yang ditanyakan itu, Pak. Sebab penyuluh itu ngomong, Pak. Ya. Tadi sudah saya jawab, Pak. Karena alokasi anggaran dalam 1 tahun terkait bantuan perpustakaan masjid untuk seluruh Indonesia itu hanya 38 lokasi, Pak. Jadi jika dipukul rata se-Indonesia itu jadi satu provinsi satu. Tapi memang ada kemungkinan seperti ini, Pak. Ada provinsi yang tidak mengajukan, setelah ditutup belum diajukan. Jika Lahat mengajukan 2 proposal, ya itu bisa dipertimbangkan, Pak. Jadi dua perpustakaan masjid itu bisa masuk. Jadi seperti itu, Pak. Kalau untuk selanjutnya mungkin Pak Tukino selaku pimpinan bisa menjawab, Pak, karena memang ini semangatnya
kuat sekali Pak. Monggo Pak Tugino untuk dibantu menjawab. Ya, terima kasih Mas Billy. Saya coba jawab. Lanjutkan dari Mas Billy. Jadi begini Bapak, terkait bantuan perpustakaan masjid, mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak sedikit salah informasi ya, karena apa yang tadi disampaikan alokasi anggaran kita memang tidak cukup, dan untuk bantuan perpustakaan masjid memang dari kami memang bagi masjid yang sudah ada perpustakaannya, bukan dari jumlah masjid yang ada semua mengajukan bantuan. Kalau belum masjid itu tidak ada perpustakaannya, maka ya belum bisa mengajukan, karena syaratnya kan sudah ada petunjuk teknisnya. Syaratnya harus ada kepengurusannya, harus ada ruangnya, harus ada koleksinya, dan segala sesuatunya. Jadi kalau belum ada perpustakaannya, ya belum bisa. Intinya kami memberikan bantuan ini untuk pengembangan perpustakaan masjid. Jadi yang sudah ada perpustakaannya. Kalau yang belum, tidak bisa itu. Karena ini khusus, karena bantuan ini khusus untuk sarana prasarana perpustakaan masjid. Itu. Jangan persepsinya, ada yang persepsinya karena sudah lengkap semuanya masjid dengan informasi yang ada tadi akan dapat bantuan. Nah, itu yang informasi menurut saya yang kurang pas ya, karena memang apa yang tadi saya sampaikan, syaratnya masjid itu yang sudah ada perpustakaannya, ada ruangannya, ada susunan pengurusnya. Itu walaupun bukunya banyak, koleksi bukunya banyak, tapi tidak ada ruangannya, tidak ada susunan pengurusnya, itu belum bisa Bapak. Karena begini, kita ingin mengubah data pada sistem informasi masjid, yang di situ jumlah fasilitas perpustakaan masjid itu sangat banyak, ribuan. Nah, dengan adanya subdit kepustakaan ini, maka data yang ada di SIMAS yang selama ini fasilitas perpustakaan masjid itu cuman sekedar ada rak, dengan adanya Al-Quran dan Juz Amma sudah dimasukkan data bahwa masjid itu ada perpustakaannya. Padahal yang dimaksud perpustakaan itu tidak seperti itu. Makanya kalau mengacu kepada standar perpustakaan dari Perpusnas, bahwa perpustakaan itu harus punya koleksi 1000 judul. Itu. Tapi untuk masjid saya rasa belum bisa. Yang penting tadi itu sudah ada ruangannya, ada pengurusnya, ada ini, kira-kira seperti itu Pak. Jadi untuk menambah koleksi itu nanti kita bisa dengan mungkin program wakaf buku atau kerjasama bantuan melalui instansi terkait gitu. Yang terpenting nanti, karena begini, kalau masjid itu belum ada ruangan atau perpustakaannya, makanya bantuan dari kami artinya asas manfaatnya nggak ada. Karena nanti beli buku, beli apa, cuma ditumpuk aja di belakang. Kalau tidak ada pengurusnya ya, itu. Makanya niatan kita memberikan bahan perpustakaan masjid ini adalah bagi masjid yang sudah ada perpustakaannya. Untuk itu, dari pihak Kanwil, Kemenak, untuk melakukan pendataan berbasis aplikasi Elipski. Jadi didata dulu. Karena untuk syarat menerima bantuan itu harus terdaftar dulu bahwa masjid itu ada perpustakaannya. Itu nanti dibuatkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jika, masjid itu didata oleh Kanwil atau Kemenak, dibuatkan akun dengan isian format yang sudah disampaikan.
Kurang lebihnya demikian Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak jawaban dari pimpinan kita? Nah ini Bapak, untuk menambah informasi, di tahun 2019 Subdit Kepustakaan Islam sudah melahirkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 543 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan perpustakaan masjid. Itu Bapak Ibu bisa bisa searching di Google, itu udah otomatis bisa keluar. Lalu selain Kepdirjen ada Standar Nasional Perpustakaan Rumah Ibadah. Standar Nasional Perpustakaan Rumah Ibadah itu juga ada. Jadi memang kenapa harus ada ruangannya, yaitu ya untuk menjaga buku-buku, untuk mengadakan layanan baca di tempat. Jadi seperti itu Bapak. Gimana Bapak? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Pak. Puasnya Pak, nih Pak. Puas banget Pak. Jawabannya. Terima kasih. Oke Pak, silakan Pak. Baik. Mungkin dari Pak Dikanya mau ada tambahan atau cukup materinya telah disampaikan? Oke, untuk materi mungkin sudah selesai karena kita berfokus pada perpustakaan masjid dulu, bagaimana pengajuan bantuan dan sebagainya. Tadi di chatting ada pertanyaan terkait dengan materi yang nanti di-share. Tadi sudah saya share ke Pak Damsir ya. Nanti bisa share sama kanwilnya langsung sama Pak Damsir. Untuk telepon bisa share juga kalau misalnya ada yang ditanyakan terkait teknis. Kemudian nomor telepon saya di sini 8151 510 679 515. Nah, ini Bapak Ibu nomor telepon saya apabila ada hal-hal yang ditanyakan tentang aplikasi untuk Elipski ini. Tapi untuk pertanyaan kebijakan mungkin nanti bisa tanya ke Kanwilnya atau bisa ke Mas Firly nanti. Nomornya 0812 terus 8821 terus 463 6463. Oke. Nah, ini kontaknya Bapak Ibu Mas Firly, admin pusat ya. Bapak Ibu, tidak ada lagi tambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya kembalikan ke moderator pada panitia. Pak Yogi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Firly, Pak Dika, dan Pak Tubino. Demikian Bapak Ibu, informasi yang kita dapatkan. Semoga ilmu yang kita terima malam ini bisa kita terapkan di daerah kita masing-masing. Tambah lagi, apabila ada yang kurang puas, kurang mengerti, silakan ke kabupaten kota Pak, karena admin kabupaten kota yang ada di Dimas Islam itu sudah jadi operator elipsi untuk kabupaten kota. Seumpamanya kalau kabupaten kota masih kurang, masih pemberian penjelasannya kurang memadai, bisa ke Kanwil menemui saya.
Saya operator LSP Provinsi Sumatera Selatan. Itu saja informasinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.